Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliani. Saya berasal dari kelas 7B, Manajemen Perkebunan, jurusan Teknologi Pertanian. Baik, di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai sistem etika, di mana kita harus mengetahui apa etika itu sendiri. Yaitu etika merupakan hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena dengan memiliki etika, maka kita mampu menjalankan kehidupan bernegara dengan baik sebagai masyarakat yang mempunyai perilaku yang baik, di mana kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain. Dalam artian ini, etika sama maknanya dengan moral. Etika juga merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Etika dibagi menjadi dua kelompok, yaitu etika umum dan etika khusus, di mana etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia, dan sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis. Oleh karena itu, sebagai suatu dasar filsafat, maka sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat, hierarkis dan sistematis. Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia, baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di dalam etika, Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah suatu rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dalam dapat diminimalkan. Bagaimana Pancasila menjadi sistem etika? 1. Alasan Pancasila menjadi sistem etika ialah etika Pancasila tidak memposisikan secara berbeda atau bertentangan dengan aliran-aliran besar etika yang mendasarkan pada kewajiban, tujuan, tindakan, dan pengembangan karakter moral. Namun, justru merangkum dari aliran-aliran besar tersebut. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Jadi, mengapa Pancasila menjadi sistem etika? Yaitu dikarenakan nilai-nilai Pancasila meskipun kristalisasi nilai yang hidup dalam realitas sosial, keagamaan, maupun adat kebudayaan bangsa Indonesia, namun sebenarnya nilai-nilai Pancasila juga bersifat universal, dapat diterima oleh siapapun dan kapanpun. Kedua, 3 butir pengamalan Pancasila yang menurut kita sulit diterapkan. Yang pertama yaitu mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya.
dikarenakan Indonesia masih sering ada perselisihan akibat tidak mampu mengamalkan butir-butiran Pancasila. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan berbangsa apabila diperlukan. Ya, karena di generasi saat ini banyak yang tidak mau bertindak, apalagi apabila tidak ada imbalan itu sendiri. Biasanya kebanyakan orang yang kita ingin meminta tolong terhadap orang, contohnya ya, kalau tidak ada imbalan dari hal yang ingin kita minta tolong, mereka tidak akan membantu kita kalau tidak ada imbalan dari apa yang kita perlukan gitu. Contohnya itu. Terus yang ketiga, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, yaitu karena dari masing-masing individu masih mementingkan ego mereka ketimbang apa yang orang lain perlukan. Terus yang ketiga, cara agar generasi Z peduli dan mau mengamalkan butiran Pancasila, yaitu melalui pendidikan dan mengamalkan karakter, menanamkan karakter tertentu yang bertujuan sebagai pondasi bagi masa depan anak, dan cara yang efektif agar seluruh nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dengan yang pertama melalui pendidikan Pancasila, yang kedua memberikan contoh sikap-sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yang ketiga menanamkan sikap disiplin terhadap siswa, yang keempat melatih siswa untuk rajin beribadah. Contohnya yang pertama yaitu melalui pendidikan Pancasila, di mana kita dari sekolah dasar sudah mendapatkan nilai-nilai Pancasila dari pelajaran PPKN dan sebagainya. Terus yang kedua, memberikan contoh sikap-sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, di mana nilai-nilai Pancasila yang tadi yang udah kita jelaskan di atas akan mengamalkan sikap keadilan sosial bagi bangsa dan negara, kesatuan rakyat Indonesia dan sebagainya. Terus yang ketiga, menanamkan sikap disiplin terhadap siswa, dimana kalau kita memberikan contoh yang menanamkan sikap disiplin terhadap siswa, ia adalah ketika datang ke sekolah tepat waktu, menegur guru, dan memperlakukan teman dengan baik tuh. Terus yang melatih siswa untuk rajin beribadah. Kenapa harus melakukan hal tersebut? Karena kalau kita tidak melatih siswa untuk rajin beribadah, ia akan merasa ibadah itu tidak penting. Begitu juga sebaliknya, jika mereka sudah dilatih dari sejak dini, maka mereka akan tahu bahwa beribadah itu penting. Yang keempat, 3 butir pengamalan Pancasila yang sering diselewengkan oleh aparatur negara. Itu yang pertama, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Yang kedua, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai hati nurani yang luhur. Contohnya, di dalam musyawarah, para pelaku politik seringkali mengutamakan kepentingan golongan di atas kepentingan bersama. Terus yang ketiga, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Contohnya, penjahat kecil seringkali mendapat hukuman penjara yang sangat berat dan pelayanan yang seadanya dari pengadilan. Namun tidak untuk koruptor yang mendapatkan hukuman yang kecil dan mendapatkan atau menerima pelayanan yang lebih baik atau bagus. Baik, sekian dari video yang saya sampaikan, dari saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat. Yang baik datangnya dari Allah, yang jahat mungkin dari saya sendiri. Wabillahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.